Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Anggi doakan hari ini semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar SBDP tentang gambar ilustrasi, gambar cover, dan juga komik yang ada di tema 1. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita lanjutkan ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menyusun dan merangkai sebuah cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, memahami dan menuangkan informasi ke dalam sebuah gambar cerita berupa cover. Dan yang ketiga adalah memahami pengertian komik secara tepat. Kita pelajari yang pertama ya. Nah, gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, dan juga menerangkan sebuah cerita. Gambar cerita ada dua macam. Yang pertama berupa foto dan yang kedua berupa hasil gambar tangan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah jenis gambar ilustrasi. Ada 4 macam, yaitu gambar realis, karikatur, kartun, dan juga gambar dekoratif. Kita bahas satu persatu ya. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Bu Anggi beri contoh gambar mata seorang manusia. Gambar mata dibuat semirip mungkin seperti keadaan aslinya, jadi tidak boleh dibuat-buat. Yang selanjutnya adalah gambar karikatur, yaitu gambar yang dilebih-lebihkan serta terjadi perubahan bentuk pada setiap karakter, sehingga terlihat unik. Nah, contohnya Bu Anggi sudah sertakan ada gambar Bapak B.J. Habibie yang digambarkan tokohnya dengan ukuran kepala lebih besar daripada postur tubuhnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan karikatur. Selanjutnya adalah gambar kartun. Ayo, ada yang nggak tahu ini siapa? Pasti semuanya tahu ya. Ya, ini adalah gambar Doraemon. Gambar kartun itu adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Selanjutnya adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, kalau kita lihat di situ bunganya, bunga yang seperti ini mungkin tidak digambar seperti bentuk aslinya, tapi diindah-indahkan, jadi sehingga gambarnya terlihat menarik. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua menggambar sketsa, dan yang ketiga adalah mewarnai gambar. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang cover buku. Nah, di semua buku yang kalian punya pasti terdapat gambar depannya, gambar sampulnya, benar kan ya? Nah, itu disebut dengan cover buku. Cover buku adalah gambaran dari keseluruhan isi buku. Misalnya, kalau Bu Anggi beri contoh, ini ada gambarnya anak-anak yang sedang belajar bersama teman-temannya gitu ya, sedang melakukan pengamatan. Nah, bisa kita simpulkan isi dari buku ini adalah tentang pengamatan, tentang belajar bersama teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan bukunya buku tentang resep masakan, kira-kira covernya gambar apa? Pasti gambar makanan atau mungkin bahan-bahan masakan, seperti itu ya. Jadi gambar cover itu mencerminkan keseluruhan isi dari buku yang ada itu. Kemudian cover buku terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sisi depan, yang kedua adalah punggung buku, yaitu di bagian tebal bukunya, dan yang ketiga adalah bagian sisi belakang. Nah, unsur-unsur cover buku ini ada banyak. Bu Anggi akan tunjukkan langsung ke covernya. Yang pertama adalah jenis hurufnya yang menarik.
Kemudian kalimat penjelasnya mudah dipahami. Kemudian ada identitas penerbit. Kemudian gambarnya menarik, gambar ilustrasinya. Kemudian ada sinopsisnya di bagian belakang cover buku. Sinopsis itu adalah sedikit cuplikan tentang keseluruhan isi buku. Kemudian ada identitas di punggung buku, dan yang terakhir adalah harus ada nama penulisnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke submateri berikutnya, yaitu tentang komik. Ada yang belum pernah baca komik? Kayaknya semuanya sudah pernah ya. Oke, komik adalah cerita bergambar dengan paduan kata-kata. Kemudian, komik disajikan dengan adegan gambar yang disusun secara berurutan. Jadi, kalau sedang membaca sebuah komik, kita seperti membaca sebuah cerpen. Ada alurnya, jadi menyusunnya harus berurutan. Tidak boleh diacak-acak seperti itu. Jadi harus sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian fungsi kata-kata yang ada di dalam komik adalah untuk menjelaskan dan memperdalam penyampaian gambar. Nah, ini ciri-cirinya. Komik dibuat untuk menyampaikan sebuah cerita. Kemudian mengajak pembaca seakan terlibat dalam cerita. Bahasanya mudah dipahami, bisa bersifat kepahlawanan, penggambaran tokohnya sederhana dan mengandung humor untuk menghibur pembacanya. Nah, sekarang kita pelajari bagian-bagian komik ya. Yang pertama adalah judul komik. Ini judul komik biasanya terdapat di bagian atas sendiri. Kemudian ada yang namanya balon kata. Sudah diberi tanda lingkaran oleh Bu Anggi, yaitu namanya adalah balon kata. Kemudian ada yang dinamakan dengan frame. Frame itu adalah kotak-kotak yang ada di komik. Nah, itu adalah frame. Jadi kalau kita lihat di contohnya yang Bu Anggi punya ini, di situ ada berapa frame? Ada 4. Ya, betul. Yang pertama 2 kotak di atas, dan yang kedua adalah kotak 2 di bawah. Jadi jumlahnya adalah 4 frame. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat komik yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua membuat sketsa, kemudian menegaskan garis, menebali garis setelah tadi membuat sketsa, kemudian memberikan warna atau coloring, dan yang terakhir adalah membuat teks pada balon kata. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Nah, pesan dari Bu Anggi adalah imajinasi kalian adalah sumber kreativitas kalian. Jadi, jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba atau menuangkannya ke sebuah karya. Jadi harus terus berkarya ya. Kemudian jangan lupa mengerjakan penugasan yang akan di-share linknya di masing-masing grup kelas. Dikerjakan dengan baik ya, dan harus dikerjakan dengan mandiri. Keseluruhan materi tadi bisa kalian lihat di buku pena di tema 1 ya. Jadi bupenanya sambil dibaca juga, jadi biar semakin ingat gitu ya. Baik, Bu Anggi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bu Anggi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.